kekuatan untuk saudara tinggal dalam penyertaan itu. Dikala akan mendengarkan firman-Nya yang khusus, maka aku ingatkan juga sebagai hamba Tuhan bahwa firman itulah Tuhan Allah itu sendiri, sehingga rasa dan penghormatan akan lebih daripada hari-hari yang lalu yang sudah saudara kerja. Baik bagi-bagi ini saudara sekalian yang kukasihi, aku sampaikan firman ini tentang menguraikan kebenaran demi keselamatan. Sebab apa yang sedang saya sampaikan, saya mengutamakan saudara sebagai ciptaan hidup, dan terus tentunya dengan baik ini. Shalom. Tentunya juga aku sampaikan kepada tetangga, kepada saudara yang lain, dan bahkan juga menguatkan hamba-hamba Allah sampai dengan aku buat misi tertentu untuk UAS ujung bandar air takwa Nubusona sampai dengan sikap guna mengurai kebenaran, dan aku dibangkitkan yang ada di dalamnya. Ternyata bersama dengan firman itu telah mengurai kebenaran kepada mereka sekalian, supaya jangan waktu mereka yang berseru-seru Tuhan dan persekutuan mereka yang membentuk gereja yang besar dan baik, tapi tidak diurai dengan kebenaran. Sebab firman itulah keselamatan. Katakan amin, saudara-saudara. Firman itu keselamatan, bukan gedung gereja, bukan merek gereja. Olehnya Tuhan tugasi saya untuk menguraikan, karena begitu besar kasih Allah akan mereka juga. Mari berikan tepuk tangan bagi Yesus. Maka sebelum saya sampaikan ini kepada saudara sekalian, izinkan engkau bersama dengan aku sebagai hamba Tuhan untuk mengurai kebenaran ini kepada mereka yang dekat, yang jauh. Sudah waktunya saya akan mengajak saudara-saudara supaya tiada pertentangan dan perlawanan di tengah berjemaat itu karena bosanisasi yang sedang menimpa orang-orang yang ada di dalam wabah golongan ini. Maka aku sampaikan kepada saudara-saudara dengan baik-baik, supaya uraianku dalam kebenaran waktu saya pun khotbah yang bukan di luar daripada pikiranku, tetapi di dalam pikiranku, dan oleh Rohnya yang bersekutu bersama denganku menyampaikan dan mengungkapkan rahasia-rahasia yang besar untuk saudara-saudaraku, membuat ini sesuatu yang sangat bernilai dan berharga yang boleh disampaikan kepada banyak orang, supaya saudara-saudara jangan disebut menjadi makan sendiri. Katakan amin. Ngertikah saudara-saudara apa yang saya maksud? Kalau saudara-saudara sudah waktunya bersama dengan saya membangun kerajaan Allah di bumi. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Sebab saya yang dipanggil oleh Tuhan adalah untuk membangun kerajaan Allah, bukan membangun gereja dalam segala kegiatannya saja. Ingatkanlah firman Tuhan Yohanes 3 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-21 yang saya hanya baca. Yohanes 3 ayat 17 berkata begini, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Itulah Yesus Kristus yang dijadikan oleh Allah Bapa menjadi anak domba dan korban menjadi domba sembelihan, hanya untuk menyelamatkan, bukan membumi hanguskan, bukan membanting-banting, tetapi berkata kepada seluruh jemaat yang sampai hari ini aku menyampaikannya ialah, siapa percaya dan dibaptis
diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya, ia di bawah hukum. Apakah arti semuanya ini? Dengarkan baik-baik, saudara-saudara. Untuk mengajar kita sesungguhnya, Yesus yang datang itu adalah mengorbankan nyawa, darah yang tercurah untuk keselamatan bagi banyak orang. Pada waktu itu, kejadian itu hanya di Israel, tetapi Israel lah yang juga Tuhan pakai ini adalah supaya meneruskan berita ini. Itulah waktu murid-murid sedang berjalan. Murid-murid pun diberi dengan kuasa Roh. Bukan kegiatan bangsa atau negara yang mereka kerja. Adalah keselamatan ibu supaya sampai ke ujungnya. Karena sudah ada ketentuan dari surga yang berkata, Yohanes 3 ayat 16 bersama dengan jemaat buat tiganya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal sedunia. Supaya saudara-saudara jangan bangga ngotak-atik di jalan Bina, di jalan Kayu Raja, Aik Seranda, di jalan mana tempat memang. Shalom. Aku pun tertempat di dalam itu. Bukan surau saja, supaya orang jangan berkutik, kotak-kantik, hanya di rantau-rantau pelabuhan Bang. Dan aku membuat kesetiaan, saudara-saudara, Bang. Karena Tuhan sudah buka dan pancak buat patok kepada saya. Dengar baik-baik ini. Shalom, saudara-saudara. Saya hanya berkata bahwa aku adalah sebagai hamba yang dipanggil. Urusannya semua ada tahap demi tahap dikerjakan oleh Tuhan. Waktu patokan itu dipatoklah yang namanya Pulau Sumatera. Di sana isinya dikatakan adalah orang-orang banyak yang tidak mengenal aku. Yang membuat saya, saudara-saudara, tidak tidur lagi. Shalom. Shalom. Supaya saudara-saudara bisa tolong dan bantu saya. Bagaimana supaya saya punya pekerjaan juga diringankan. Amin. 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 Jangan sebaliknya. Saudara membawa ketapel kepada saya. Nanti Tuhan marah padamu. Yesus datang bukan untuk menghakimi. Saya akan proklamirkan kepada saudara-saudara satu hal ialah, jadilah saudara-saudara proklamator penguraian firman Allah dalam kebenaran untuk banyak orang. Mari kita berikan tepuk tangan. Supaya dengan demikian selamatlah lingkungan, selamatlah rantau-rantau dan hebat. Itu sebenarnya adalah tugasmu sebagai jemaat. Katakanlah ada hanya dua hal saya sampaikan, dan yang ketiga adalah kegagalanmu. Yang kedua, saya membangun saudara-saudara sebagai proklamator, proklamasi, ingat kepada diri dan siap dilatih. Shalom saudara, shalom, siap dilatih. Dunia ini sebentar lagi ini inam. Oh, kenapa dibilang sebentar lagi? Udah dihancurkan kok di kutub utara dan kutub selatan. Sudah dijungkir balikan. Mungkin tidak sampai pengetahuan ke sana. Indonesia pun dijungkir balikan. Belum lagi megatrust yang akan datang. Dengar baik-baik.
Saya tidak menakut-nakuti saudara-saudara. Karena saya pun tidak pernah takut dengan apa yang terjadi. Justru saya dibentuk untuk menjadi saksi. Shalom. Ikut saya. Shalom. Shalom. Sebab apapun yang terjadi ini adalah untuk membuat saudaranya, untuk membuat sebenarnya adalah saudara-saudara punya hati dan dewasa dalam iman. Sebab hari penghakiman akhir zaman itu semua akan digenap. Dan saudara-saudara dalam kedewasaan itu jangan lagi berkata-kata seperti anak-anak macam mana nih Tuhan ini. Sebab Allah kerja buat Tuhan untuk menggenapi semua itu. Dengan tepuk tangan. Haleluya. Saudara-saudara, aku sampaikan berita baik kepada saudara-saudara. Betapa sempurnanya Tuhan mengerjakan segala perkara itu dengan baik. Shalom saudara. Shalom. Aku di tengah menggembala ini tidak sendiri. Apa yang menyebabkan saudara-saudara pula dan banyak orang yang bicara ke dalam kedai itu masuk. Orang-orang yang ada menyerang kebenaran. Shalom saudara. Saya mau mendewasakan. Adakah orang-orang yang melawan kebenaran? Ada. Karena setiap orang sudah dalam kedagingan dan amarah. Tidak tahu berdoa dan tidak minta pimpinan. Ingat ini, shalom. Orang yang tersinggung tidak pernah berdoa. Seperti engkau mengajar aku tidak mereka. Seperti engkau tidak buat. Kedagingannya itu sulit jual berkata, populer paling dia menang. Shalom. Shalom. Moga apa yang saya sampaikan ini tidak ada lagi berisiko yang seperti wah. Karena apa resikonya? Resiko orang-orang yang melawan dalam kebenaran akan masuk di dalam jurang, masuk dalam kesusahan, dan berperkara dengan dirinya sendiri tanpa Allah. Dengan baik-baik. Sehingga katakan kepada saudara-saudara, penuhlah dengan kita membaca ayat firman ini terakhir. Yohanes 16 ayat 12 dan ayat yang ke-13. Silakan boleh ditampilkan sini. Yohanes 16 ayat 12. Mari bersama-sama 2, 3 enggak. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Ini yang pertama. Aku akan uraikan kepada saudara-saudara hal-hal yang tidak dapat saudara tanggung. Apa rupanya yang seharusnya kita tanggung adalah pikul salib, berkata-kata tentang firman Allah dan memberikan kesaksian pengalaman baru. Shalom. Pengalaman baru Kristus bersamamu itu kesaksian yang akan disampaikan kepada kita. Mandek, tenggelam oleh karena kecapean, oleh karena tugas, oleh karena pekerjaan dengan baik-baik. Hari ini aku tidak menuju saudara-saudara, tetapi aku adalah sebagai hamba Allah. Karena aku ditugasi hari ini adalah mengurai kebenaran. Shalom. Shalom. Sebab waktunya bagi kita saudara-saudara adalah hidup di dalam terang Kristus itu harus menjadi pemberita firman Allah, harus memberikan kesaksian, bukan untuk cari makan cari makan terus dikurangi duanya karena udah capek.
dikurangi kegiatan GBI-nya, WDI-nya, doa menara doanya. Shalom. Bukan saja menyakiti hati Tuhan. Dengar baik-baik. Hatiku aja dan saya seperti memotong kuku terkena hidup. Sudah, tidak apa-apalah, orang sama-sama manusia, tetapi Tuhan yang sudah menyelamatkan. Shalom. Harus dapat mengikut dan memahami. Usia saya ingatkan hanya 70 sampai dengan 80 tahun. Kecuali saya 120 tahun. Berikan tepuk tangan untuk Yesus bersama. Kenapa 120 tahun pendeta Paruh Sinaga? Dengan baik saudara-saudara. Masakan Tuhan tidak adil untuk memberikan umur yang panjang? Aku selalu mengurai kebenaran demi kebenaran. Apa yang saya tahu rupanya waktu-waktu dalam mengurai kebenaran. Dengar ini baik-baik saudara-saudara. Berhenti aja dulu kita bicara tentang kerajaan surga yang dimaksud Pak Sinaga, Pak. Kalau sudah berkata begitu, saudara-saudara, mental kepundal, tapi roh Tuhan menyala. Dari peristiwa-peristiwa yang seperti ini, selalu roh Tuhan yang dalam menyala itu, saya berikan kesaksian. Karena kesaksian baru, pengalaman baru, pernyataan-pernyataan Tuhan yang ada pada tidak ada mereka temukan di dalam Allah dan kemana. Sehingga yang mulai ini membuka hati lagi. Dan dia bilang, gimana cerita itu di samping pendeta? Pas saya menjadi sabar di dalamnya, masih ada memang sejarah yang begitu. Roma 14 ayat 17 anak Korintier tadi. Supaya tahu apa yang ada di dalam belakang. Tapi itu membuat hatimu tahu bagaimana gelap dan terang tidak ada tertentu. Betul apa betul saudara? Shalom. Jangan hanya mendengar, membaca dan merenungkan. Itu arti dari pengalaman yang bekerja, sehingga aku pun tertipu karena roh Tuhan ada pada yang hari ini kuajarkan kepada saudara. Yang kedua, kita akan membaca ayat yang ke-13. Mari kita baca 2-3 ya. Tetapi apabila dia datang, yaitu roh kebenaran, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang, memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Shalom. Shalom. Saya memberikan kegiatan kepada saudara-saudara di dalam saat ibadah guna supaya semua mengurai kebenaran. Shalom, shalom. Kegiatan di dalam ibadah dalam seperti ini saya menyampaikan ada saudara harus punya karunia doa siapa berdoa. Mungkin saja saudara tidak berbahasa seperti bahasa manusia, tetapi motif dan keberadaan yang ada di dalam hatimu untuk supaya suasana ibadah dengan baik ini, shalom, shalom, dengan baik ini supaya di dalam pimpinan roh dan roh itu yang akan berkata-kata dan saudara hanya berkata haleluya. Waktu saya sedang khotbah di Medan, pendeta itu berkata begitu, ada 20 lebih Pak di balik layar. Orang sedang berdoa saat dan berdoa untuk khotbah.
Ya, supaya kita ini semua berfungsi. Amin, amin. Yang membawa foto, tolong difoto satu-satu balik buat waktu, masukkan di YouTube, supaya apa yang sedang saya urai saudara-saudara bermanfaat bagi orang lain. Shalom. Mana yang punya YouTube? Mana yang punya TikTok? Jangan kau pakai hanya joget-joget. Fungsikan untuk kerajaan Allah. Apalagi kan dia yang ada pada datang untuk membawa sesuatu persembahan, ucapan syukur. Usahakan saudara-saudara ini, shalom saudara, shalom. Setiap minggu itu buat ucapan syukur. Guna menyangkutkan gaul kita, keterikatan di dalam Kristus Yesus. Tentang harta dari pemberian Allah kepadamu, ada terikat surga. Amin saudara, amin saudara. Saya bertanya kepada pendeta yang ada di gereja, karena sampai 4 tahun di gereja, ini bangunan lama atau bangunan mana? Maksud saya begini Pak Pendeta, Bapak yang membangun ini, begitu hebatnya bangunan ini, kira-kira begini, oh iya, kita yang membangun. Ya, tidak usah lagi saya tanya yang lain. Berarti dia punya persekutuan yang terikat erat dengan Allah sumber hidup. Supaya saudara-saudara diberkati dengan lain-lain ini, saudara-saudara punya keterikatan. Ketika Tuhan memberi kepadamu, dia akan berkata, shalom, shalom, berilah. Ini belum bego. Nanti jajan bangku, jajan nenek, jajan buku, jajan anak. Coba berkata, hari ini aku ajar saudara-saudara. Kata firman ini, apabila ia datang, tunjukkan saudara-saudara yang penuh dengan Roh Kudus, sehingga karunia-karunia yang ada padamu, engkau menantinya, tidak dibawa tidur, tidak dibawa ngoceh. Shalom. Rupanya dibawa ngoceh. Saudara-saudara belum bisa segini. Saudara bukan mungkin orangnya, tetapi datang kamu tak pernah kau nasihati dia yang tukang berhenti. Malah engkau belikan siripnya, engkau belikan pula rokoknya, kau jadikan pula dia menjadi persinabung. Dengan main-main gini, tanpa dasar kebenaran, yang kau harus katakan adalah bertobat. Buatkan sesuatu untuk mengubah pikirannya yang duniawi maksudnya. Kalau yang baik sudah baik, yang duniawi ini. Hari ini ada 3 pokok yang Tuhan izinkan di Indonesia ini yang sedang diurai. Yang pertama adalah keserakahan. Mari bersama saya katakan 2-3 ya. Keserakahan. 2-3 ya. Kedua, kemunafikan. Ketiga apa? Yang dihabisi oleh demonstrasi sekarang. Ketiga, setelah keserakahan, kemunafikan, kesombongan. Kita henti-hentinya demonstrasi sekarang sudah menguber mereka. Ketika diuber, berangkasnya uang saja semua. Terlihat di YouTube ini uang yang
saudara-saudara, betapa banyaknya orang yang munafik dan sombong sehingga dibeberkanlah beberapa bakar rumah, bicara semuanya. Saya buat tulisan saya di rumah. Karena ada seorang orang Indonesia dari Korea Selatan mengatakan pernah di Korea Selatan terjadi juga karena pemasangan bla bla bla, nggak tahu, dan di Indonesia pun sedang terjadi kata. Lalu saya mereka kebenaran. Yang terjadi sekarang ini adalah memang harus terungkap yang namanya kebenaran. Kesombongan, orang sombong kan dilawan. Sehingga tak henti-henti sudah berapa rumah yang mau dibangun, termasuk dari orang tokoh tertentu yang pegang uang di Indonesia ini. Kau bisa dengar baik-baik. Saya hanya katakan begini, bencana ini adalah seizin Allah. Ketika ada gempa di sana sini, banjir di sana sini, puting beliung di sana sini, supaya saudara-saudara orang lain yang menahankan beratnya penderitaan itu, tetapi kita menjadi belajar di dalamnya. Dan saya harus katakan kepada saudara-saudara, penuh dalam yang salah. Amin, amin. Perginya terutama begitu. Selanjutnya, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kalau saya bisa katakan kepada saudara-saudara adalah penuh roh hingga hidup pakai penuh berkata-kata dalam tindakan kami, dalam segala perkara apapun ke depannya, dalam perjalanan muka akan Tuhan bangga, akan Tuhan yang datang, yaitu adalah saudara terpimpin kepada kebenaran. Luar biasa, luar biasa. Para pelayan boleh datang ke depan. Luar biasa kah? Dahsyat. Karena Roh Allah akan mengurai semua. Dikala waktu apapun saudara mau kerjakan dengan baik-baik ini, shalom. Karena Roh Kudus itu sempurna untuk mengurai, memimpin, membawa kehidupanmu kepada kesempurnaan. Tentang hal itu saya akan bersaksi kepada saudara-saudara. Bagaimana dalam waktu dekat Tuhan yang menuntun di dalam kebenaran. Aku akan bersaksi kepada saudara-saudara dalam waktu dekat ini. Bagaimana Tuhan memulihkan ekonomi gereja ini. Bagaimana Tuhan memulihkan keuangan sebagai hamba untuk memberitakan Injil. Dan bagaimana Tuhan membuat keberadaanku menjadi seorang hamba yang bukan otak-atik atau ngomong bila buat Sumatera Utara saja, melainkan disampaikan kepada. Demikian firman saya sampaikan kepada saudara-saudara. Dan untuk yang ketiga terakhir, aku hanya bacakan dan firman ini aku akan akhiri dengan baik. Mari kita bangkit semua berdiri. Jikalau ada saya YouTuber, saya hanya membacakan, dan biarlah jemaat dalam sikap dan keberadaannya lalu YouTuber engkau suntik mereka. Karena yang ketiga, ada 7 sebab akan diuraikan demi keselamatan untuk saudara-saudara tahu menati diri dan mencari solusi dan membuat solusi supaya kebenaran pun semua akan diurai demi keselamatan dunia ini. Katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Alihkan, lihatkan dan perlihatkan mereka yang mulia. Ada tepuk tangan. Yang pertama, sebab sama seperti orang yang tidak percaya, ia menolak firman Allah. Jadi orang-orang yang tidak percaya itu menolak firman, tidak mengerjakan firman.
walaupun dia bergereja, membuat gerejanya setingkat langit. Dengar baik-baik. Ini yang dimaksud bahwa mereka tidak takut berdiri, keselamatan tidak akan ada. Yang kedua, sebab orang siapa berbuat jahat, ia mau benci terang itu dan tidak datang kepada terang itu. Berbuat jahat, orang yang menolak firman, menolak firman. Ketika firman menegur saudara-saudara, ketika firman menegur, jangan lagi engkau sebut aku disinggung dan tersinggung. Dengar baik-baik, tidak perlu, tetapi sampaikanlah firman ini. Untuk yang ketiga, sebab perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak, ya, tidak nampak. Hanya dia yang tahu, dan oleh hanya yang tahu. Sebab perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak karena ia baik menurut oleh hanya dan menurut organisasi. Siapa bilang? Ya, tidak nampak. Oh, tidak nampak. Ketika saya berada di benar firman Allah, kami juga begini. Yang saya lakukan adalah kesimpulan dan dasar firman Allah. Ini pilih mana? Kalau yang membuat itu keluar daripada kebenaran firman Allah, siapa yang menyelamatkan? Dan itu semua kata firman Allah perbuatan jahat. Jadi supaya saudara-saudara boleh mengerti untuk menyampaikan kebenaran kepada saudara kita, saudara kita. Yang keempat, supaya mereka memiliki kebutuhan dan engkau bisa bercerita kepada sesungguhnya, kepada senaga. Jangan takut, tetapi usahakan dirimu adalah penuh dengan Roh Kudus, supaya Roh Kudus itu yang berbicara. Belajar bisa dengan pelayanan mengandalkan Allah, mengandalkan Roh Kudus. Apakah terjadi yang terjadi adalah keselamatan? Karena dengan itu percepatan keselamatan yang sudah saya ungkapkan berbeda. Tapi begitu banyaknya melayani adalah karena kebenaran yang terkenal dengan yang hidup. Sebab Yesus memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya. Shalom. Kesaksian Yesus Kristus Tuhan dan firman itu adalah menyampaikan kesaksiannya, pernyataan Allah yang memberikan dia segala perkataan, segala tugas dan praktik. Dengarkan kata Yesus, bukan aku yang mengatakan, saudara-saudara. Dikatakan Yesus begini, apa yang aku dengar, itulah yang aku perkatakan kepada kamu. Dan aku tidak akan mengatakan sesuatu apapun kepada kamu jika aku tidak menerimanya dari Bapa. Bahkan aku pun tidak melakukan sesuatu kalau bukan dari Bapa. Katakan dan untuk yang kenal, sebab mereka mempertahankan budaya-budaya dan kebiasaan-kebiasaan agama yang telah menjarah daging. Saya uraikan sedikit. Dan untuk yang terakhir dan ketujuh, dari percikan untuk menguraikan kebenaran supaya terkandung di dalam saudara-saudara. Sebab yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan kebenaran firman Allah. Saya hanya bersaksi kepada saudara-saudara dari awal sampai dengan hari ini, menyatakan bahwa saya dipanggil Tuhan dan diutus dengan pernyataan itu menjadi kesaksian bagi saudara-saudara. Kami itu semua saya memberitahu supaya saudara-saudara dibangkitkan di dalamnya,
menjadi mereka dalam sehari ketika hanya untuk menyelamatkan keluarga. Apa sulitnya? Mereka tertawa dengan mereka yang tertawa-tawa karena tertawa dengan Allah. Maka dikatakan firman Allah ini, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Itulah hamba-hamba Allah. Itulah yang diutus sebagai pertandingan. Kalau dia dibagi, maka tanda akan dia terjadi yang